di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu isu yang pernah viral. Yang menarik lagi adalah di dalam Undang-Undang 13 ini eh, peserta pemagangan itu adalah berhak nih memperoleh. Dan hitam di atas putih itu kan pasti menjelaskan juga nih apa hak, kewajiban. Halo Sobat Sneakerian, kembali lagi di podcast Eli Channel, program Sneaker seputar dunia kerja. The best. Nggak berasa ya, kita udah hampir 1 bulan nih nggak ada episode baru. Nah, semoga teman-teman Sneakerian dalam keadaan yang sehat, karena memang ternyata ada gelombang baru nih dari pandemi ini. Jadi tetap stay at home dan pantengin terus Eli Channel buat dapetin info-info yang menarik pastinya. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu isu yang pernah viral di Twitter belakangan ini dan cukup mengambil atensi banyak orang ya untuk permasalahan ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang magang atau permagangan bersama narasumber kita yang gak kalah kece dan pastinya banyak banget nih informasi yang beliau tahu, yaitu Ibu Dr. Heni D. Mayawati, MK3, praktisi ketenaga kerjaan. Halo Ibu, selamat datang di LI Channel. Halo, selamat pagi Mbak Ingrid dan salam sehat buat semua pemirsa ya. Iya, berarti pemirsa, LI Channel, teman-teman LI terkait Channel dengan isu ketenagakerjaan kita dan Iya. salam sehat buat kita semuanya. Walaupun tetap pandemi COVID, ternyata LI Channel tetap berkarya, tetap membagi perannya buat masyarakat ketenagakerjaan. Benar Bu, biar kita tuh nggak ketinggalan info ya. Jadi walaupun stay at home tapi kita tetap produktif nih dalam menerima informasi-informasi penting. Nah Bu, seperti yang udah saya bridging tadi di awal, kita kan akan membahas tentang permagangan nih Bu. Nah Ibu sebagai praktisi pasti punya dong info-info seputar permagangan ini. Nah di sini saya kan sebagai orang awam Bu, bisa tolong dijelasin nggak Bu, sebenarnya magang itu tuh apa sih Bu? Di dalam hukum ketenaga kerjaan tuh sebenarnya magang ini tuh ada atau enggak, atau suatu hal yang dibuat oleh perusahaan aja gitu Bu? Saya tahu nih ujung-ujungnya Mbak Ingrid. Banyak banget kali ya perusahaan yang menganggap magang itu adalah magangin biar upahnya murah gitu Ya, kan pasti. itu sih Bu, kebanyakan memang seperti itu. Bahkan yang pada berjalannya itu tuh malah anak-anak magang ini tuh seringkali nggak digaji, tapi workloadnya itu sama kayak karyawan-karyawan yang bahkan udah karyawan tetap ataupun karyawan kontrak di perusahaan itu gitu. Jadi sebenarnya magang itu dalam hukum ketenagakerjaan tuh apa sih Bu? Baik, Mbak Ingrid, sebenarnya aturan hukum di Indonesia itu udah jelas banget ya. Baik itu nanti ada pemagangan dalam negeri maupun luar negeri ya. Yang nanti kita bahas sekarang adalah pemagangan dalam negeri. Kita punya undang-undang tuh, undang-undang ketenagakerjaan. Mungkin sobat Snipers itu udah pada paham kali ya. Undang-undang 13 itu adalah undang-undang ketenagakerjaan. Nah, di dalam undang-undang ketenagakerjaan itu mengatur juga tentang hal pemagangan. Ya, kalau misalnya di situ disebutkan tuh, kalau sudah jelas banget tuh. Kalau pemagangan itu adalah sebenarnya adalah proses pembelajaran ya, proses belajar ya. Karena apa? Dia merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja. Dan sistem pelatihan kerja itu dilakukan terpadu loh Mbak. Jadi antara dia pelatihan berlatih di lembaga pelatihan dengan dia langsung terjun ke dunia kerja. Dan di situ juga dia akan dibimbing, kemudian diawasi oleh instruktur, atau kalau sekarang sih istilahnya adalah mentor ya. Jadi ataupun karyawan yang lebih ahli di bidangnya, baik itu terkait dengan industri barang maupun industri jasa.
Jadi boleh, jadi tidak hanya industri barang, tapi industri jasa juga banyak sekali kok yang sekarang udah memagangkan. Nah, yang menarik lagi adalah di dalam Undang-Undang 13 ini, eh, peserta pemagangan itu adalah berhak nih memperoleh kompetensi kerjanya. Karena apa? Dia dalam proses belajar itu dia akan menguasai sebuah keahlian tertentu. Sehingga kalau misalnya orang sudah ahli, beda dong Mbak dengan Iya, orang yang benar. tidak ahli. Nah, dalam hal ini berarti sudah jelas kalau misalnya ternyata ada yang mereka merasa bahwa memagangkan itu adalah supaya memperoleh pekerja yang murah, itu salah. Karena outputnya beda. Outputnya untuk magang itu udah jelas kan, karena dia bagian dari sistem pelatihan kerja, maka outputnya adalah skill, ya skill daripada para peserta itu. Beban kerjanya pun mereka beda dengan yang disebutnya adalah karyawan tadi. Jadi kalau misalnya eh, peserta magang itu beban kerjanya harus lebih kecil daripada beban kerja karyawan. Jadi kalau misalnya hal-hal yang kecil-kecil itu dikerjakan oleh peserta magang, kemudian dia menguasai keadaan tertentu. Dan sama Nah, juga seperti yang Mbak Ingrid tadi sampaikan. Sekarang mungkin Mbak Ingrid di sana juga nanya juga ya. Kalau begitu sebenarnya apa sih apa namanya yang akan diperoleh? Ya itu tadi, perusahaan dia memperoleh tuh tenaga kerja yang kompeten kompeten otomatis, benar. karena kan dia harus mulai pembelajaran dulu. Mm-mm. Kemudian juga perusahaan bisa memanfaatkan hasil yang diperoleh oleh tenaga kerja itu sendiri. Jadi Iya. boleh tuh, boleh Oke. misalnya kalau dia misalnya industri otomotif, kemudian dia bekerja secara Langsung manufacturing di bisa pabrik. diperjualbelikan. Oke. Kemudian yang ketiga juga perusahaan akan menghemat rekrutnya. Jadi kalau misalnya perusahaan sudah menghemat uang rekrut, otomatis perusahaan akan memperoleh apa namanya keuntungan juga Keuntungan kan, juga. karena Iya dia benar, tidak Bu. ada tambahan untuk rekrut tersebut. Nah, sama juga tuh karena dia buat pesertanya, karena dia bagian dari sistem pelatihan kerja, peserta akan memperoleh keterampilan, ya keterampilan yang diperoleh seperti apa, baik itu hard skill maupun itu adalah Soft soft skill. skill. Jadi kalau misalnya dalam hati Mbak Ingrid, kalau nanti kalau selesai magang dia ahli di bidang X, cuma ahli di bidang X, tidak, karena di dalam pembelajaran di dalam perusahaan itu dia harus belajar tentang hard skill, dia juga harus belajar tentang Soft soft skill. skillnya juga. Hard skill, kita misalnya kita misalnya magang di bagian otomotif, kita ahli tuh nanti di bidang X-nya itu. Tapi soft skillnya apa? Kita diberikan beban untuk disiplin waktu bekerja. Pada saat di dunia apa namanya sekolah atau mahasiswa itu tidak didapatkan, ya. Nah, tapi kalau pada saat dia magang itu didapatkan. Kemudian cara berkomunikasi, ya kan? Kalau misalnya communication skill itu pasti dapat. Cara komunikasi dengan atasan, cara komunikasi dengan bawahan itu akan didapatkan di sana. Itu sih Mbak kalau misalnya menurut peraturan kita. Nah, ini juga sih Bu yang mau saya tanyakan. Jadi sebenarnya kan orang-orang yang magang ini adalah sebelumnya orang-orang yang belum terlatih, berarti itu kan ya Bu. Iya, betul. Nah, dan kebanyakan adalah teman-teman yang baru lulus, entah itu Right. SMK, SMA ataupun kuliah Iya, seperti itu. betul. Nah, tapi sering banget nih Bu, saya lihat misalkan saya buka-buka infoloker nih Bu, kan ada infoloker magang. Tapi yang lucunya kan harusnya anak-anak magang ini adalah anak-anak yang belum terlatih yang dan harus dilatih pada saat magang nanti. Tapi kadang tuh di info-info loker yang ada tuh suka ada tuh Bu requirementnya kalau si anak magang ini sudah harus memiliki pengalaman dulu gitu. Jadi saya tuh bingung, masa magang harus punya pengalaman gitu. Jadi kan suka aneh gitu Iya, Bu. betul betul. Nah, sama ini juga kan tadi Ibu bilang kalau beban kerjanya itu pasti beda. Nah, ada nggak sih Bu kayak dari hukum ketenaga kerjaan itu yang mengatur kayak sebenarnya beban kerja untuk si anak magang ini tuh harus kayak gimana? Kan ada nih, misalkan kalau terlalu kecil juga paling disuruh fotokopi atau disuruh apa, atau ada kayak guideline-nya untuk si anak magang ini dapat workload yang seperti apa pada saat dia magang gitu Bu. Yep.
Terima kasih Mbak Ingrid, bagus banget ya. Jadi ternyata baca-baca juga ya, cari bocoran-bocoran juga dari Google ya, terus ditanyakan ke saya gitu ya. Iya Waduh, Bu, ujian nguji saya gitu ya. gak apa-apa Bu, biar teman-teman di sneakerin di rumah juga tahu. Jadi ternyata kalau magang tuh sebenarnya kayak gini gitu, tidak tidak semenyeramkan yang ada di loker-loker gitu. Ya, kalau misalnya dia akan merekrut peserta magang, ya, kemudian dia mencantumkan sebuah kualifikasi tertentu. Kan magang memang ada dua, Mbak. Mm-mm. Satu adalah untuk skilling, jadi yang tadi Mbak Ingrid nggak ngerti apa-apa nih. Kayak misalnya saya lulus misalnya elektro, misalnya ya contohnya, tapi saya kan dokter. Terus kemudian saya belum tahu dunia kerja tentang keelektroan itu. Berarti apa yang saya dapatkan dari dunia kuliah itu mungkin masih belum terimplementasi di dunia kerja. Kemudian dalam kompetensi tertentu saya masuk tuh. Akhirnya saya skilling. Tapi bisa juga pemagangan itu untuk upskilling. Misalnya contohnya ya, sekarang ini tuh otomatis Jakarta. Kita banyak banget korban PHK nih. 2020 itu 10,85 ya kan. Kalau sekarang sih udah nurun 8 poin kan. Nah, korban-korban PHK kemudian dia sebenarnya udah punya dong kompetensi tertentu, skill. Kemudian dia akan melamar di perusahaan lain. Ya, di perusahaan lain. Ternyata perusahaan lain itu membutuhkan skill yang lebih tinggi. Boleh dong dia mensyaratkan untuk pemagangan sekarang dia membutuhkan skill dengan level 1 untuk akan memagang di level 2. Itu boleh banget gitu. Kalau misalnya ternyata dia harus melalui magang dulu, kenapa? Supaya perusahaan dapat skill yang lebih kompeten dan qualified yang seperti sebentar, diharapkan. saya potong Bu. Berarti sebenarnya magang ini nggak tertutup untuk anak-anak yang baru lulus aja ya? Atau orang-orang yang misalkan nih kayak korban PHK tadi, dia kan sebenarnya udah punya skill. Tapi kalau dia direkrut untuk magang itu sebenarnya bisa ya Bu? Bukan bisa lagi, boleh Oke, banget. berarti Ada terbuka. upscaling itu tadi. Terbuka untuk semua orang ya Bu, Ya, asal semua mereka orang. mau gitu. Benar sekali. Jadi kan kadang-kadang sekarang ini kan teman-teman tuh semuanya adalah, loh ngapain? Saya kan udah bekerja, maksudnya saya harus magang lagi gitu. Benar. Padahal sementara perusahaan butuhnya level 2, dia baru bisa level 1. Itu adalah boleh. Oke. Nah, ternyata gitu teman-teman sneakerian. Jadi untuk magang ini nggak tertutup untuk teman-teman yang baru lulus aja. Untuk teman-teman yang udah bekerja dan mau upskill juga itu ternyata kita bisa magang dulu. Nah, terus nih Bu, pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih bentuk atau macam pemagangan yang diatur di aturan ketenagakerjaan di Indonesia? Itu Bu. Ya, senyum-senyum lagi kan. Jadi gini Mbak, pemagangan kita ada dua macam sih yang diatur oleh undang-undang kita ya, baik undang-undang 13 maupun di peraturan kita ya. Jadi ada magang yang memang untuk perusahaan dalam negeri, itu namanya adalah pemagangan dalam negeri. Ya, pemagangan dalam negeri seperti teman-teman kita yang magang di perusahaan di Indonesia itu diatur di dalam peraturan Menteri Tenagakerjaan nomor 6 tahun 2020. Itu adalah pemagangan dalam negeri. Jadi penyelenggaraannya, kemudian aturannya, hak peserta, kemudian kewajiban peserta, hak perusahaan, kewajiban perusahaan diatur di sana. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita pengen lihat dunia luar nih, ya kan? Kemudian pemagangan di luar negeri itu juga ada, namanya pemagangan luar negeri. Itu diatur dalam peraturan Menteri Tenagakerjaan nomor 8 tahun 2008. Nah, yang penting adalah di sini di dalam yang perlu kita sikapi adalah baik pemagangan dalam negeri maupun pemagangan luar negeri itu intinya adalah dia bukan bekerja. Ya, intinya adalah itu. Mau dia belajar di luar negeri, mau dia belajar di dalam negeri, mau dia pelatihan kerja di luar negeri, mau pelatihan kerja di dalam negeri, intinya adalah dia bukan bekerja. Ya, makanya kan bedanya itu, dia tidak diatur tuh dalam hal perjanjian kerja, tapi diatur dalam hal perjanjian pemagangan. Jadi harus dibedakan. Sama juga mau di luar negeri maupun di dalam negeri diatur juga dalam perjanjian pemagangannya gitu. Jadi jangan disalahartikan. Kadang-kadang tuh teman-teman kalau saya lihat di luar sana ya, kadang bertanya dia sebenarnya di luar negeri tuh magang, ya kan, magang.
haknya kan berbeda tuh sama karyawan. Tapi begitu dia pulang ke Indonesia bilangnya adalah bekerja, padahal sebenarnya magang. Jadi ada dua ya, Mbak. Ini Bu, saya punya pertanyaan. Jadi kan jadi sebenarnya untuk teman-teman yang magang ini kan beda nih dengan karyawan. Dimana kan karyawan itu pasti sebelum mereka masuk bekerja di suatu perusahaan kan ada istilahnya kontraknya gitu Bu, ada hitam di atas putihnya. Nah, dan hitam di atas putih itu kan pasti menjelaskan juga nih apa hak, kewajiban dan hal-hal terkait perusahaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh si pegawai ini. Nah, si pemagang ini kan juga mengambil peran yang sama gitu Bu, sama-sama bekerja walaupun dia tidak bekerja, dia kan melatih skillnya di perusahaan itu. Nah, si pemagang ini tuh apa Bu? Kayak kalau karyawan kontrak kan dapat kontrak, pegawai tetap dapat SK. Nah, kalau si pemagang ini hitam di atas putihnya tuh apa Bu? Ya, seperti yang awal tadi saya sebutkan bahwa kalau di kita di pemagangan itu adalah perjanjian pemagangan. Perjanjian Beda pemagangan sama ini. perjanjian kerja ya, Oh, PK. aha. Kalau kalau nggak salah PK ya nanti kabit pengawasan tuh. Ya. Jadi kalau perjanjian pemagangan sama sih sebenarnya ya, mirip, cuma perjanjian pemagangan itu di dalamnya juga memuat hak dan kewajiban Oh, peserta gitu. magang. Kalau mungkin kalau perjanjian kerja hak dan kewajiban pekerja, tapi Benar. hak dan kewajiban peserta pemagangan. Nah, kalau gitu Bu, apa aja sih ini kewajiban dari si pemagang ini saat dia bekerja di perusahaan tempat dia magang menurut undang-undang atau peraturan yang berlaku di Indonesia ini? Ya, sebenarnya ada di Undang-Undang 13 2003 juga sudah disebutkan sih Mbak di pasal 22-nya bahwa teman-teman kita yang magang itu punya kewajiban tuh. Istilah kata tidak sembarangan gitu, tidak sembarangan ya. Jadi begitu ada perjanjian magang, ya dia harus mentaati tuh apa yang Peraturannya. ditulis di dalam perjanjian magang tersebut. Kan perjanjian magang tidak bisa Mbak Ingrid, kita perjanjian magang ya, magangnya Mbak Ingrid punya kewajiban A, B, C, nggak bisa begitu dong, harus tapi harus tertulis, tertulis. Kemudian yang kedua adalah dia mentaati tuh tata tertib program pemagangannya apa saja. Kan biasanya perusahaan sebelum mengajukan pengesahan ya, pengesahan. Jadi perlu dicatat, pengesahan perjanjian magang dia harus menyampaikan aturan-aturan. aturan dan program pemagangannya apa saja. Jangan sampai gini, program pemagangan yang Mbak Ingrid mau ikuti itu adalah misalnya reception hotel. Ya. Tapi ternyata di 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 tempat magang Beda yang base yang dikerjain itu nggak boleh, makanya dilaksanakan secara tertulis dan tata tertib itu harus dilaksanakan. Begitu juga tata tertib yang ada di perusahaan itu juga dipatuhi. Jadi perusahaan biasanya kan mempunyai tata tertib ya, Iya, untuk perusahaan itu sendiri. Namun hal ini juga diperkuat juga di dalam aturan pelaksanaannya ya. Kalau aturan pelaksanaan pemagangan dalam negeri kan di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2020 itu ada satu lagi klausul bahwa peserta magang harus menjaga nama baik penyelenggara pemagangan. Jadi ada klausul yang perlu di highlight lah ya, bagus ya, menjaga nama baik perusahaan penyelenggara pemagangan. Karena secara nggak langsung dia bekerja di perusahaan itu ya Bu, jadi biar sama-sama menjaga. Iya, belajar bekerja. Belajar bekerja. Iya, benar. belajar bekerja. Karena menjaga nama baik itu juga salah satu soft skill ya Bu, menjaga nama baik. Betul, kan bisa banget. dalam bentuk gimana kita di depan orang, perangai kita itu kan Iya, secara nggak langsung betul. kita membawa nama perusahaan ya Bu. Ya betul, karena kan evaluasi peserta magang itulah bedanya ya. Evaluasi peserta magang itu dilaksanakan oleh mentor itu boleh setiap saat. Jadi kalau misalnya pada saat dia ngerasa bahwa peserta magang itu mempunyai attitude yang nggak baik atau seperti apa ya, dia tidak menjaga nama baik perusahaan, kan dia bisa dong mencatat, Iya, benar, mencatat bisa bagaimana pada saat evaluasi akhir nanti bisa diberitahukan, diberitahukan. gitu, dievaluasi. Nah itu kan tadi tentang kewajiban si pemagang nih Bu. Nah ada kewajiban berarti ada hak nih Bu. Nah kira-kira hak pemagang dalam perusahaan itu apa? Kan kayak yang tadi di awal nih bridging kita tadi, kalau banyak ternyata pemagang tuh yang nggak dapat istilahnya gaji lah, Gretongan gitu ya. kayak padahal kerja tapi
dibayar gratis lah gitu istilahnya. Nah, sebenarnya hak-hak pemagang tuh apa aja sih Bu yang diatur dalam peraturan kita? Iya, eh, kita kembali lagi ya ke Undang-Undang kita 13 2006, kemudian Peraturan Menteri Tenaga Kerja